Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Akhir Ramadhani Saputra dengan NIM 400402246531123 dalam mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali dari kelas KS3D. Baiklah, dalam video yang kedua ini, di dalam pembahasan instalasi MATLAB dan dasar Simulink dalam mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyoprayogo STMT. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui nih. Jadi, beberapa di antaranya adalah, ayo. Yang pertama, ada pengenalan singkat tentang pengertian apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. Yang pertama ada MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman numerik yang sangat populer dalam dunia teknis dan sains. Dengan MATLAB, kita dapat melakukan perhitungan matematis, visualisasi data, analisis sistem dinamis, hingga pemodelan kontrol. Keunggulan MATLAB terletak pada kemampuannya dalam menangani komputasi matriks, sehingga sangat sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Kemudian ada Simulink. Simulink adalah lingkungan berbasis grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok diagram. Ada beberapa keunggulan Simulink, di antara lain memudahkan drag and drop, kemampuan membuat simulasi real-time, serta mendukung berbagai jenis sistem seperti mekanik, elektrik, hidrolik, hingga kontrol digital. Kemudian ada modeling. Modeling adalah proses mempresentasikan sistem nyata dalam bentuk persamaan matematis atau diagram. Sementara itu, simulation adalah proses menjalankan model tersebut untuk menganalisis bagaimana sistem bekerja. Manfaat dari modeling dan simulation adalah memungkinkan untuk memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen yang memungkinkan memakan biaya yang besar. Kemudian, kita lanjutkan ke dalam dasar sistem dinamis. Nah, di dalam dasar sistem dinamis terdapat beberapa di antaranya, yaitu Laplace transformation dan transfer function, kemudian ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Kemudian, pengenalan sistem kontrol dan menjelaskan dengan diagram blok. Laplace transformation dan transfer function. Transfer Laplace dalam otomasi kendali adalah alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali atau dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar atau domain Laplace atau disebut domain S yang lebih mudah disesuaikan dan analisis. Laplace itu seperti alat sulap matematika. Kalau ada persamaan ribet, pakai turunan-turunan. Laplace bisa mengubahnya jadi persamaan lebih gampang hanya pakai perkalian dan pembagian saja. Jadi, dari dunia waktu atau lama dan detik pindah ke domain S. Lebih gampang dihitung intinya. Penggunaan transformasi Laplace menyederhanakan perancangan kontrol dan analisis stabilitas sistem kembali. Yang kemudian hasil solusinya ditransformasikan kembali ke domain waktu menggunakan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan proses sistem yang sebenarnya. Kemudian ada transfer function atau fungsi transfer. Adalah representasi matematis dari sistem linear invariant terhadap waktu atau LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output sistem. Fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan kondisi awal 0 dan disajikan dalam domain frekuensi atau domain S untuk menyederhanakan analisis dan pemodelan sistem kontrol. Transfer function itu ibaratkan resep dapur sebuah sistem atau inti dari sebuah sistem. Dia bilang kalau dikasih input begini, ya hasilnya harus outputnya begini. Ibarat kamu tuang susu atau disebut input. Resepnya itu transfer function. Bilang susu itu lewat sedotan, kocok sedikit, akan nanti keluar milkshake-nya atau outputnya itu milkshake seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik merupakan representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan peredam. Nah, contohnya itu seperti mobil yang punya suspensi. Ada massa atau bodi mobil, pegasnya itu untuk menyerap guncangan, dan peredam atau disebut shock breaker untuk mengurangi getaran ketika kita dalam jalan yang rusak seperti itu. Kemudian dengan pemodelan ini kita bisa membuat persamaan matematis untuk memahami bagaimana sistem bergerak atau bergetar nantinya. Ada yang kedua yaitu pemodelan sistem elektrik. Nah, ini merupakan representasi matematis dari rangkaian listrik, resistor, induktor, kapasitor dengan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini merupakan tentang arus dan tegangan.
Nah, misalnya rangkaian lampu atau charger HP. Kita bisa memodelkan dengan persamaan supaya tahu bagaimana arus dan tegangan itu berubah-ubah nanti. Kemudian ada yang ketiga yaitu pemodelan sistem hidrolik. Nah, merupakan representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa, katup atau tabung dengan kontinuitas fluida. Nah, hukum dari kontinuitas fluida ini sendiri itu eh, dengan jumlah aliran masuk dan keluar nantinya gitu. Harus seimbang. Contohnya pada rem hidrolik, sepeda motor, saat ditekan, fluid itu menyalurkan tekanan sehingga roda bisa berhenti secara paksa atau tiba-tiba. Oke, selanjutnya ada apa itu sistem kontrol? Ada dua kata di sini, sistem dan kontrol. Nah, sistem adalah sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga sebagai plan atau proses. Contohnya ada robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan hingga arus lalu lintas. Itu disebut contoh dari sistem. Kemudian ada perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat. Sistem ini memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi tertentu. Kemudian ada kontrol, adalah usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, ini berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Ada contohnya yaitu kita ingin menjaga suhu ruangan tetap nyaman atau tetap di derajat yang kita inginkan. Kemudian memastikan pesawat terbang stabil ketinggian tertentu atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai dengan standar yang diinginkan juga seperti itu. Oke, karena tadi sudah kita sebutkan apa itu pengertian kontrol, ada beberapa tipe kontrol atau kontrol umpan balik atau disebut feedback. Nah, memiliki prinsip keluaran atau outputnya diukur dengan sensor, lalu dibandingkan dengan sinyal acuan atau reference. Nah, kemudian selisihnya itu atau error digunakan oleh controller untuk memperbaiki aksi kontrol. Nah, terdapat dua jenis. Yang pertama itu umpan balik negatif. Ini tuh tujuannya mengurangi error, membuat sistem stabil. Contohnya itu ada termostat. Kemudian yang kedua ada umpan balik positif, itu memperbesar error, cenderung menyebabkan instabilitas. Jadi ada contohnya itu ya mikrofon dekat speaker menghasilkan feedback noise seperti itu. Nah, kemudian ada dua kontrol. Yang pertama itu ada kontrol loop terbuka atau open loop. Nah, merupakan aksi kontrol yang ditentukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan outputnya. Kelebihannya yaitu sederhana dan murah. Kemudian ada kekurangannya, tidak bisa mengatasi gangguan atau disturbance. Kemudian ada contohnya yaitu di pemanggang roti, saklar lampu, dan juga obeng. Kemudian yang kedua itu ada control loop tertutup. Sebenarnya kan terbuka, ini tertutup atau closed loop. Dia ini memanfaatkan umpan balik dari output untuk menyesuaikan input. Kelebihannya itu dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih andal dibandingkan sama control loop terbukanya. Kekurangannya itu lebih kompleks dan berpotensi tidak stabil bila desainnya buruk. Kemudian ada contohnya itu ada di cruise control mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, dan juga robot industri. Oke, kemudian kita masuk ke dalam diagram blok sistem kontrol. Nah, yang pertama itu ada di input atau R disebut reference. Dilanjutkan ke komparator atau summing point. Dan hasilnya itu adalah R. Kemudian lanjut ke controller, kemudian control signal U, kemudian lanjut ke plan atau proses dan didapatkan output Y. Maka lanjut yang paling bawahnya itu adalah di sensor. Nah, untuk penjelasan ini kita akan pindah ke slide selanjutnya ya. Nah, ini merupakan slide penjelasan mengenai tadi diagram bloknya. Yang pertama itu ada input R atau reference. Itu berguna mengirim sinyal, acuan, atau target yang diinginkan. Contoh kayak mau suhu, terus mau ngidupin kipas angin. Nah, seperti itu. Baru kemudian lanjutkan dengan komparator atau summing point. Nah, itu dia itu membandingkan input dengan output yang diukur, menghasilkan error R atau Y. Kemudian ada controller. Nah, itu memproses sinyal, error, dan menghasilkan aksi kontrol U untuk memperbaiki kinerja sistemnya. Kemudian ada plan atau proses, yaitu merupakan sistem utama yang dikendalikan, misalnya motor, robot, atau tungku, seperti itu. Kemudian ada output Y, yaitu respon aktual dari sistem. Kemudian ada sensor atau feedback elemen, itu untuk mengukur dan mengembalikan ke komparator sih, biasanya seperti itu. Oke, baiklah karena tadi kita sudah
membahas tentang pengertian-pengertian dan beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita itu menggunakan Simulink atau aplikasi MATLAB. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan bagaimana cara penggunaan Simulink di dalam aplikasi MATLAB. Oke? Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita harus membuka aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. Dan untuk membuka itu agak lama, karena dia harus masuk dulu. Ditunggu beberapa saat. Nah, ketika sudah kita buka, akan ada tampilan seperti ini. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, karena kita dalam aplikasi MATLAB-nya itu mau menggunakan Simulink, kita harus tekan bagian yang ini. Tekan. Sampai ada muncul seperti ini. Nah, karena sudah seperti ini, kita akan tekan bagian create model atau blend model di sini. Tapi, selain kita tekan dari situ, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Ketikan Simulink dan tekan enter. Akan keluar seperti ini juga. Seperti itu. Lanjutkan ke create model. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat untuk kita masuk ke bagian tampak di dalam Simulinknya. Nah, seperti ini. Jadi ketika itu sudah masuk ke aplikasi MATLAB-nya, kita pilih Simulink akan keluar seperti ini. Ketika sudah keluar seperti ini, ada bagian library browser. Nah, ini. Library browser tekan. Nah, karena sudah seperti ini ada tampak bagian Simulink karena kita mau menggunakan Simulink ya. Kita tekan bagian yang Simulink. Nah, di dalam Simulink ini terdapat beberapa yaitu ada source dan sink. Nah, source ini digunakan untuk memberikan sinyal. Sedangkan sinknya ini penerima sinyal atau untuk penampakan sinyal yang akan kita keluarkan atau ingin kita lihat seperti itu. Kita ke sink terlebih dahulu. Di sini ada scene wide. Ini bisa kita tekan dan pindahkan kemari. Atau teman-teman bisa juga ketikkan di sini, tekan kursornya di sini, tekan kursor di sini, kemudian ketikkan scene wide. Nah, di sini juga ada scene wide bisa juga tinggal tekan lalu pindahkan atau ditekan 2 kali seperti itu. Kita delete saja. Nah, ini nih kalau kita tekan 2 kali seperti ini. Nah, ini tuh ada amplitudo di mana gelombangnya seperti itu. Kalau misalnya karena ini masih percobaan satu saja tidak apa-apa. Di sini ada outputnya amplitude kali sin, frekuensi kali t, fasenya seperti itu. Kita close saja. Nah, karena ini kita ingin melihat gelombang atau yang dikeluarkan, kita bisa kembali ke bagian sync. Sync terserah mau yang mana, tapi biasanya scope sih. Scope kita drop yang drop sini seperti ini kita luruskan. Nah, sebenarnya scope juga bisa sama, diketik juga scope. Yang penting, nah ini juga scope-nya bisa dipindahkan ditekan seperti ini. Kita dilihat saja dulu tujuannya apa seperti ini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan melihat apa yang akan terjadi di dalam gelombangnya. Nanti kita bisa tekan jalankan. Jalankan itu ada agak lama ya, dia beberapa saat sampai komplit. Nah, kalau sudah tekan 2 kali di bagian ini. Tekan 2 kali di bagian ini. Nah, akan timbul seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, karena kan tadi kan video ambil satu. Ini kan satu nih, satu ya. 0 ke 1. Oke, kita mau buat yang bikin ininya jadi 5. 5 kita oke kan. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia akan naik jadi 5, 4 sini 5. Di sini 5, sini 6. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu amplitude mempengaruhi seberapa tingginya dari amplitudonya. Nah, simulasi ini tuh biasanya digunakan di dalam teknik, sudah pasti teknik industri dan otomasi sudah pastinya otomasi atau otomotif seperti itu untuk memberikan gelombang seperti apa. Ini kita bisa bisa tukarkan juga atau kita tambahkan di sini. Di sini ada beberapa sync. Kita nggak harus pakai yang itu aja. Kita bisa pakai yang lain. Contoh kita mau pakai creep signal. Nah, itu interaksi sini, tekan di sini. Kita cek dulu. Ini juga amplitude frekuensinya ada 1. Karena kan dia hash dalam hash kan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sync untuk menerima atau menampilkan. Gitu. Pindahkan juga kemari, lalu kita sambungkan. Gitu. Kalau kita run, nah kalau sudah run kita tinggal tekan ini 2 kali untuk melihat. Nah, seperti ini. 1 juga. Seperti itu. Lihat 1. Misalnya kita mau tukar boleh banget.
2 atau 3 boleh, dan lalu oke kan. Lalu jangan lupa jalankan kembali. Jalankan kembali, tekan 2 kali. Nah, kelihatan seperti ini. Dan ini berita-beritanya seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi tujuannya itu adalah untuk melihat bagaimana sistem dimasukkan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini nih kan udah tahu nih bagaimana cara penggunaan bagian sync dan scope-nya. Kita akan menambahkan globe gain. Globe gain itu tujuannya untuk menambah sinyal yang dikeluarkan. Ada di common masuk globe. Nah, ini ada gain. Nah, kita enter kembali. Ini gain juga bisa diketik. Contoh gini. Ketikan gain. Nah, dia akan keluar. Jadi kita hapus terlebih dahulu ininya. Delete. Kita geserkan ini agak jauh. Seperti ini. Nah, sambungkan. Sambungkan juga. Dan untuk melihat jangan lupa untuk di run. Nah, tapi di sini satu nih jumlah nanti bisa kita tambahkan. Ini ketik klik dua kali untuk melihat berapa gain yang kita berikan. Bisa kita runkan terlebih dahulu. Dan kita akan melihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini karena 3, 5 karena di bagian ini kita buat tadi 5. Kita ganti terus satu terlebih dahulu. Kita oke kan, kita runkan lagi, dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini jadi satu di sini. Satu, tuh. Tuh. Ini juga nih satu. Kemudian ini kemudian ini bisa kita tukar menjadi 3. Tekan, lalu kita runkan. Terlebih dahulu, lihat kembali. Nah, 3. Dia bertambah di sini jumlahnya, seperti itu. Kemudian kita sebenarnya bisa bikin gak cuma satu doang. Walaupun di sini cuma ada satu sine wave-nya, di sini bisa kita tambahkan beberapa sine wave. Jadi scope-nya itu cuma satu. Oke, kita coba. Ayo. Bagian sing. Nah, lama kita cari aja. Sine wave. Sine wave-nya tekan. Kita bisa berikan lagi scope-nya. Ketik saja scope. Seperti ini. Atau seperti ini juga bisa ya scope-nya. Seperti ini. Ini ya seperti ini bisa ditambahkan seperti ini, tinggal kita runkan saja. Ini bisa 2 seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu di bagian ini. Kita tambahkan amplitudenya menjadi 3. Kita ini menjadi 5. Kita kita runkan dulu, kita jalankan dan cek langsung. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada dari dua arah gelombang datang akan seperti ini dengan berbeda ya, amplitude 5 dan amplitude 3 seperti ini. Jadi begitu teman-teman untuk penggunaan data atau pengaplikasian Simulink untuk melihat bagaimana gelombang energi ataupun listrik ataupun apapun itu. Mungkin itu saja dari saya untuk mengenai Simulink dan penggunaan Simulinknya. Kita akan pelajari lebih baik lagi ke depannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.